Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan follow up ya, atau melakukan informasi updating tentang berbagai macam garapan yang sudah admin sharingkan dalam channel ini ataupun dalam channel Telegram. Yang pertama di sini tentang daripada updating KP Chain. Di sini bagi rekan-rekan yang sudah menggarap project KP Chain ya. Nah, di sini itu dikabarkan kurang lebih 6 hari lagi akan terdaftar di dalam CMC atau coinmarketcap.com. Kemudian di sini juga ada fitur baru yaitu fitur staking. Nah, di sini admin juga sudah melakukan staking ya rekan-rekan. Nah, di sini admin mencoba untuk melakukan staking sebanyak kurang lebih ya $20 ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat. Nah, di sini itu admin kemarin ya melakukan staking, kemudian di sini sudah ada reward stakingnya. Dan untuk staking sendiri di sini itu rewardnya 0,8% ya, cukup sedikit sekali. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan unstack di dalam KP Chain ya. Di sini kalau kita lihat, di sini ada fitur deposit KP, kemudian juga ada fitur stakingnya. Nah, di sini nanti rekan-rekan yang ingin melakukan staking itu harus melakukan pembelian. Tapi di sini sekali lagi admin disclaimer on and your ya, semua itu memang tergantung keputusan rekan-rekan masing-masing dan sesuai dengan project-projectnya ya seperti apa. Kemudian untuk project yang KP Chain, di sini itu juga menghadirkan fitur staking ya, dan juga ada fitur unstack-nya, dan di sini juga ada keterangan untuk daily reward atau reward harian bagi rekan-rekan yang sudah melakukan staking. Nah, seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah, di sini kita coba cek lagi untuk fitur-fiturnya, di antara fitur staking, kemudian juga ada fitur daily reward ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin melakukan staking itu harus melakukan pembelian terlebih dahulu ya dalam bentuk BIP20 USDT ataupun dalam bentuk BNB itu juga bisa ya. Nah, di sini admin baru saja melakukan deposit staking pada tanggal 18 Agustus ya, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih ya masih sekitar 1-2 harian saja. Kemudian di sini juga ada fitur unstack ya, bagi rekan-rekan yang ingin langsung unstack itu juga bisa. Nah, di sini kemudian juga ada fitur unstack, jadi rekan-rekan itu bisa melakukan unstack secara otomatis dan juga bisa langsung dilakukan withdrawal ya, kurang lebih seperti itu bagi yang sudah melakukan staking. Kemudian di sini kapan daripada token airdrop ini bisa di withdraw ya, dan seperti apa secara teknisnya ya. Nah, nanti silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi tambahan ya, rekan-rekan sudah berhasil mengumpulkan berapa token KP, baik yang rekan-rekan main solo ataupun rekan-rekan yang mengundang teman ya. Biasanya itu juga banyak sekali rekan kita yang membagikan di dalam grup-grup Facebook, grup WA dan lain-lain ya, dan memiliki banyak referral. Tentu saja di sini juga memiliki semacam banyak sekali token KP, dan kalau dikonversi menjadi USDT ya cukup lumayan ya. Nah, di sini admin berhasil mengumpulkan sekitar 790 ribuan token KP. Nah, di sini setara dengan $22.400 ya. Jadi kalau diestimasikan dalam bentuk rupiah ya, ini kurang lebih ya lebih dari 30-an juta rupiah ya. Tapi apakah bisa di withdraw atau tidak? Kemudian kalau kita lihat dulu itu syaratnya hanyalah kita melakukan ICO kurang lebih ya $10 ya. Kemudian akun kita itu sudah valid dan eligible. Kemudian kalau kita lihat di sini aturannya itu agak sedikit aneh ya, dan kita diharuskan untuk melakukan staking agar bisa melakukan withdrawal ya. Jadi kalau kita lihat untuk token KP di sini ya, saya rasa menurut admin pribadi ya, nah di sini untuk aturan withdrawal token airdropnya itu agak sedikit aneh dan ribet, dan kita diharuskan untuk semacam mengikuti staking dan melakukan pembelian ya. Jadi ya mungkin kita dipaksa untuk melakukan deposit dan pembelian untuk di stakingkan token KP kita. Tapi di sini sekali lagi disclaimer on and your ya, rekan-rekan itu tidak perlu mengikuti semacam pembelian semacam ini. Bagi yang kurang modal atau yang bermain secara gratisan, rekan-rekan bisa dimaksimalkan garapan yang gratisan saja. Kemudian di sini admin langsung membuka daripada channel Telegram resmi ya dari KP Chain. Nah, di sini ada informasi terupdate 17 Agustus beberapa waktu yang lalu. Nah, kita bisa melihat selamat daftar token KP komunitas di CoinSpeed pada 21 Agustus ya. Jadi untuk token KP di sini akan terdaftar di dalam market atau bursa CoinSpeed pada tanggal 21 mendatang. Kemudian untuk CoinSpeed sendiri adalah salah satu bursa kripto exchange ya terbesar di Eropa. Kemudian di sini akan diluncurkan pada tanggal atau pada Agustus di 2018 ya. Untuk daripada market CoinSpeed adalah pertukaran terpusat yang berbasis di Estonia. Jadi untuk CoinSpeed di sini mungkin banyak sekali rekan kita yang baru mengenal ya. Ini adalah semacam exchange kripto seperti Binance, kemudian seperti Indodax dan lain-lain. Ini berada di Estonia di Eropa, didirikan 2018 kemarin ya, dan sudah mengikuti atau sudah memiliki pelanggan sebanyak 2 juta pengguna. Nah, kemudian di sini juga untuk daripada volume perdagangan
dalam 24 jam ini ada sekitar 233 juta dolar ya di dalam bursa CoinSpeed. Kemudian di sini KP Chain akan terdaftar di sana. Jadi marketnya itu adalah CoinSpeed dan di sini akan launching pada 21 Agustus mendatang. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya ya. Nah, di sini akan terdaftar di CoinSpeed. Kemudian di sini juga ada technical department. Intinya di sini persiapan daripada KP Chain akan dilistingkan di market CoinSpeed. Kemudian kita juga bisa melihat apakah token ini syarat withdrawnya itu seperti apa ya. Jadi kita coba cek and recheck lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, hanya tersisa 2 hari dalam pembakaran besar. Kami akan membakar semua token airdrop rujukan yang tidak digunakan pada 20 Agustus. Jadi Anda masih punya waktu untuk menggunakan hingga 100% dan beritahu tim Anda. Intinya di sini kita harus melakukan semacam staking ya untuk daripada token hasil airdrop yang memiliki tim referral ya. Jadi ya sia-sia saja kalau kita banyak tim referral. Kemudian di sini kita tidak melakukan staking ya. Jadi ya sekali lagi project ini agak sedikit membanggongkan sekali menurut admin pribadi ya. Jadi ya agak sedikit rewel dan ribet. Jadi untuk syaratnya kita bisa menarik token airdrop, kita harus melakukan semacam deposit ya senilai dengan token airdrop kita. Kemudian kita harus melakukan staking ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini admin hanya melakukan semacam staking sesuai dengan kemampuan ya, yaitu hanya sekitar 5.000 token KP saja, setara Rp200.000 ya. Nah, itu hanya sebatas saja untuk mencoba apakah benar-benar bisa di withdraw atau tidak. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya ya, jangan lewatkan daftar token KP di CoinSpeed. Ini sudah dijelaskan berulang kali. Kemudian juga disebutkan KP Chain adalah proyek blockchain menjanjikan memberi kinerja tinggi. Biaya transaksi 0, menyatakan bahwa ia bekerja dengan teknologi canggih di pasar internasional. Kemudian KP adalah token utility berbasis dengan menggunakan jaringan BIP20 ya, dan ini juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan lain-lain. Di sini juga ada smart kontraknya. Kemudian di sini juga akan bisa kita melakukan perdagangan ya, KP juga USDT, tentu saja di dalam market CoinSpeed. Kemudian untuk CoinSpeed sendiri admin juga masih belum mendaftar ya. Jadi di sini admin masih juga belum mendaftar untuk CoinSpeed. Kemudian dalam pesan tersemat kita juga bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk daripada pesan yang tersemat untuk event airdropnya itu sudah ending. Kemudian di sini setelah 20 Agustus token rujukan yang tidak digunakan akan di-setel ulang ke 0. Jadi kita harus melakukan staking. Ini project yang sangat membanggongkan sekali, yang saya rasa memaksa kita untuk melakukan deposit dan juga melakukan staking ya. Jadi seperti pemaksaan ya. Ini menurut pendapat admin pribadi ya. Nanti ketika rekan-rekan memiliki pendapat yang lain ya silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan semoga saja untuk daripada token airdrop kita itu juga bisa ditarik kemudian ya. Nah, itu adalah inti yang paling penting, karena di sini admin mengumpulkan ya lumayan banyak sekali ya, sekitar ya kurang lebih 30-an juta kalau bisa ditarik atau bisa di withdraw. Kemudian syaratnya itu agak sedikit membanggongkan, memaksa kita untuk melakukan deposit yang sama ya. Jadi kita harus melakukan deposit dalam jumlah yang sama untuk bisa menarik token airdrop kita. Ini sungguh-sungguh sangat ya, menurut admin pribadi, persyaratan yang memaksa kita untuk melakukan deposit. Tapi admin sekali lagi tidak memaksa rekan-rekan semuanya ya, itu bersifat bebas ya. Dan untuk rekan-rekan yang melakukan staking itu juga bisa melakukan pembelian meskipun dalam jumlah kecil ya, itu juga bisa. Itu nanti juga akan mendapatkan tambahan reward setiap hari yang bisa rekan-rekan tarik. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini semoga saja untuk daripada token yang airdrop di sini untuk hasil daripada reward kita ya, semoga saja bisa kita lakukan penarikan. Dan apakah nanti setelah tanggal 30 yang tidak digunakan akan di burning ya. Kalau ini benar-benar di burning, tentu saja ya proyek KP ini saya rasa proyeknya ya cukup lumayan agak membanggongkan dan tidak menghargai daripada orang-orang yang memiliki referensi banyak ya, jadi mengembangkan komunitasnya. Ini berbeda sekali dengan proyek kripto yang lainnya seperti daripada CCIT dan lain-lain. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam airdrop balance admin ya, nah kita juga bisa melihat di sini tuh kalau kita lihat ada semacam fitur untuk melakukan staking. Nah, tapi di sini itu kita tidak bisa melakukan staking ya. Jadi kita untuk yang melakukan staking itu wajib untuk melakukan pembelian atau deposit ya. Jadi saldonya tidak terbaca di sini. Nah, sekali lagi di sini ya proyeknya seperti ini ya. Rekan-rekan tidak perlu memaksa untuk melakukan deposit apapun. Cukup main gratisan saja dan biarkan ya. Biasanya itu ya bisa cair, tapi kalau ini tidak bisa cair ya saya rasa proyeknya cukup membanggongkan sekali. Rekan-rekan itu juga bisa main
berbayar ya, yaitu dengan melakukan deposit dan melakukan staking, kurang lebih seperti itu. Sekian konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi untuk yang KP Chain. Jika rekan-rekan memiliki pendapat yang lain atau memiliki informasi yang lebih ya, bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.